Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Selamat bersama dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menjalani kehidupan ini untuk tetap setia bersama dengan Tuhan. Sapaan rohani kita di minggu akhir tahun gereja ini adalah menyangkut orang-orang atau memperingati saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, karena mereka telah berada di tempat peristirahatan menunggu kedatangan Yesus yang kedua, sebagaimana dijanjikan kalau Dia akan datang menjemputnya. Tema kita hari ini adalah mengapa manusia harus mati. Ya, kalau kita melihat dari kesaksian Alkitab di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17 dan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19, Alkitab menyaksikan dan mengajarkan bahwa kematian itu sebenarnya memasuki manusia atau memasuki dunia adalah karena dosa. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan memiliki kemampuan untuk hidup selama-lamanya, karena keduanya adalah gambar yang akan serupa dengan Allah. Tapi keserupaan itu akan dicapai lewat kesetiaan bersama dengan Tuhan. Maka dari waktu ke waktu kesetiaan itu terus dibangun, maka segambar dan serupa dengan Allah juga akan menjadi bagian dan milik mereka. Yakni sebagaimana kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita juga, Adam dan Hawa juga akan mendapat hidup yang kekal. Dan itu yang diberikan kepadanya. Tapi ketika mereka tidak menaati perintah itu, ketika mereka memilih untuk menjadi kematian, menjadi bagian dari hidupnya, maka sebagai upah dosa adalah maut. Ya, sekalipun dan Hawa tidak mati seketika itu, ketika mereka dijatuhi hukuman, ular dijatuhi hukuman, dan perempuan juga dijatuhi hukuman, laki-laki juga dijatuhi hukuman, yakni bukan hanya berpeluh mencari makanan, tapi juga berpeluh mencari makanan sampai dia kembali menjadi tanah, karena dia diambil dari tanah. Ya, memang Adam dan Hawa tidak pada hari itu mati, kemudian dia mati. Artinya apa? Karena ketika dia memberontak kepada Tuhan, maka roh Allah yang ada di dalam dia, roh Allah yang bersama-sama dengan rohnya, mengalami keterpisahan. Sehingga rohnya Adam sebagai manusia, roh manusia itu tidak dapat lagi memfeeding kehidupan yang baru ke dalam tubuhnya. Karena roh itu tidak memiliki penyangga, karena roh itu tidak memiliki hubungan yang baik lagi dengan roh Allah, sehingga kehidupan yang kekal tidak dapat lagi disalurkan oleh roh itu. Itu sebabnya lama-kelamaan roh kita semakin lemah dan melemahkan tubuh kita, dan tidak mampu lagi memberikan kekuatan, sampai pada akhirnya kita akan mati atau mengalami kematian karena terputusnya hubungan dengan Allah. Roh kita telah kehilangan pegangan, tidak dapat dikendalikan lagi, sehingga dia juga tidak mendapat sanggahan, memberikan sanggahan yang berarti ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita lama-kelamaan akan mengalami kematian. Semakin kita tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan diri kita, dengan roh kita juga, maka roh itu juga akan semakin lemah dan juga akan semakin mempercepat kehidupan kita. Demikianlah kematian itu menjalar kepada seluruh manusia setelah dosa berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Mari kita lihat dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Coba perhatikan beberapa kata yang boleh mengingatkan pikiran kita, dan semoga ini juga mengubah pola pikir kita, bahwa seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, demikian juga maut. Jadi maut, kematian itu datang kemudian karena keterpisahan kita dengan Tuhan. Roh kita tidak lagi mendapat suplai dari kekekalan Tuhan,
Karena roh Tuhan sudah terpisah dengan roh kita, kita sudah masuk di dalam kegelapan. Kita ada di dalam dunia, maka kita pun menjadi ada di dalam bayang-bayang kematian. Semua manusia telah berbuat dosa, maka semuanya akan hidup di dalam kuasa kematian. Itu sebabnya Roma 6 ayat 23 bagian A mengatakan, upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah maut. Karena memang kita mati karena dosa. Supaya kita nanti mengerti bahwa kematian Yesus Kristus adalah untuk menebus dosa kita. Ini harus dipahami secara lebih dalam lagi. Bagaimana kematian itu adalah karena dosa, sehingga penebusan Kristus nanti akan dapat kita rasakan kematiannya adalah untuk membayar utang dosa kita. Saudara-saudara, karena memang kita sudah hidup di dalam dosa, sudah dibayang-bayang kematian, maka kita pun menjadi memiliki hidup yang tidak lagi dikehendaki oleh Tuhan. Tabiat kehidupan kita sudah menjadi kehidupan tabiat yang mati. Coba kita lihat di Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ya, setiap orang yang tidak di dalam Tuhan, yang sekarang dia hidup di dalam dirinya, bahkan dikuasai oleh roh iblis di dalam dirinya, maka tabiat-tabiat ini akan muncul dan dia akan mengindikasikan siapa kita sesungguhnya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu dari Roma 3 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11 katakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Anda suka mencari Allah? Gak ada yang suka mencari Allah, justru menghindari Allah. Ya, kalau kita memiliki satu masalah yang mau didamaikan, kalau yang mendamaikan itu pendeta yang datang atau penetua, ya kita katakan, nah ini bukan urusanmu, ini urusan kami, ini urusan dunia dan lain sebagainya. Karena kita tidak mau mencari Allah yang ada, kuasa Allah yang dibawa oleh para pelayan itu. Ayat yang ke-12 katakan, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, ada lagi yang berbuat baik. Kalau kita berbuat baik hanya karena kepentingan kita kok, seperti kasih eros, bukan kasih agape. Kasih eros, kita berbuat baik kepada perempuan karena kita membutuhkan. Kita ingin hidup bersama dengan perempuan itu. Bahkan melalui perempuan itu kita mendapatkan bukan hanya kepuasan, tapi juga kepuasan pikiran karena kita punya anak. Belum tentu karena kita memiliki kasih dari Allah, karena itu hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang mengenal Kristus. Yang mengalir dalam tubuh kita kan kasih storge, marga, ya, family dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita lihat dalam hidup kita, bahwa nepotisme jauh lebih tinggi daripada kebenaran. Lihat aja di berbagai pemilihan, nepotisme begitu tinggi daripada kebenaran siapa yang harus kita pilih. Nah, itu yang kita lihat di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13 katakan, kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang tidak berguna di dalam Tuhan adalah selalu membuka kerongkongannya soal makanan, kerakusan dan lain sebagainya. Lihat aja di mana-mana, di pesta-pesta kita nggak puas makan, kita simpan lagi, kita sembunyikan dan lain sebagainya. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ya, kita memutarbalikkan kata-kata di dalam kehidupan itu, kita nggak merasa bersalah melakukan itu, malah kita anggap itu sebuah kepintaran dan pandai hidup. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Waduh, kadang-kadang kalau kita lihat yang terjadi di dunia terakhir ini, khususnya di Indonesia, yang mengaku sebagai pemimpin agama tapi mulutnya dengan sumpah serapah, dengan kotor sekali. Kamu yakin nggak? Itu buktinya kalau roh Tuhan tidak ada di dalam dia. Ya, soal makanan, soal mulut, sumpah serapah, itu kan merupakan pertanda bagaimana kita sebenarnya jauh dari kuasa Tuhan. Maka kita tidak berguna. Kalau mulut kita tidak terjaga soal makanan, kalau mulut kita tidak terjaga soal kata-kata, kita hanya menunggu keruntuhan dan kebinasaan ayat yang ke-16 itu. Gak ada yang kita tunggu apa-apa.
Cobalah lihat manusia, kalau udah melihat makanan, apalagi yang gratis, apalagi kalau kita lihat banyak orang, kalau melihat minuman beralkohol yang gratis, yang mahal gitu ya, waduh, seperti melihat apa aja nampaknya, berebut dan lain sebagainya. Ya, tapi ingat, semua itu sebagai pertanda bagaimana kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita di dalam Tuhan, kita akan didisiplinkan. Pikiran kita didisiplinkan, mulut kita juga didisiplinkan, telinga kita didisiplinkan, ya, mata kita juga didisiplinkan, dan hati kita, pikiran kita juga didisiplinkan di dalam Tuhan. Kalau kau mau baca Filipi 4 ayat yang ke-8, akhirnya saudara-saudara, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Tapi bagaimana kau bisa memikirkan itu? Bagaimana manusia bisa memikirkan itu tanpa kehadiran Roh Kudus? Gak mungkin. Kalau kita sudah terpisah dengan Tuhan, semua adalah kesia-siaan, hanya menunggu keruntuhan dan kebinasaan. Itu yang ada di jalan kita. Itu yang ada di depan setiap orang yang jauh dari Tuhan. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Tidak ada damai, tidak ada ampun. Yang ada balas membalas. Itu ajaran Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang sangat mahal, yang sangat amazing, dengan mengatakan, bila ditampar kaki kanan, berikan yang kiri. Ada enggak bagimu sistem itu? Tapi kita selalu balas membalas. Tidak ada damai. Kedamaian hanya kalau dia jeli. Kalau balas dendamku, sakit hatiku sudah terbatas, sudah terbalaskan, baru ada. Kata-katanya begini, kalau kau baik, aku pasti akan lebih baik. Tapi kalau kau nakal, kalau kau jahat, pasti aku akan lebih jahat. Tuh pemio mereka masih punya sikap seperti itu. Coba deh bayangkan. Yang ke-18 katakan, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Coba pikirkan, rasa takut akan Allah tidak ada. Itu sebabnya orang tidak banyak yang beribadah. Karena Allah mengatakan 6 hari kau bekerja, hari yang ke-7 adalah hari yang peristirahatan bagimu. Ada yang takutin enggak? Ada. Oh banyak yang enggak takut, tapi yang takut juga banyak loh. Kalau enggak ada gereja. Masih banyak. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang masih takut akan Tuhan, yang masih merayakan kehadirannya, yang masih bersyukur kepada Tuhan, yang masih mau menyembah Tuhan, dan yang masih mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena orang yang menyembah Tuhan pasti akan memberikan persembahannya. Tapi orang yang tidak mau menyembah kepada Tuhan, yang tidak takut kepada Tuhan, no persembahan. Dia akan menuntut, membanggakan, menceritakan apa yang dia lakukan. Wah, ini tanda-tanda orang yang mati loh. Mati rohani, menunggu kematian jasmani. Karena kalau kita sudah jauh dari Tuhan, prinsip-prinsip kematian rohani ini mendahului kita sampai kematian jasmani akan tiba saatnya. Ya. Tapi banyak orang tidak peduli. Sekalipun Salomo telah mengingatkan di dalam pengkhotbah pasal yang pertama dengan pasal yang kedua, apa dikatakannya? Ya semua itu kesia-siaan. Kesia-siaan belaka. Sia-sia katanya. Kalau kita baca di kesimpulan pasal yang pertama dari pengkhotbah itu, segala sesuatu adalah sia-sia. Nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Semua sia-sia. Malah di pasal yang kedua harus lebih berpikir lagi kita, lebih nyelimet. Dikatakan begini, sebagaimana kebodohan itu sia-sia, sebenarnya hikmat dunia ini pun sia-sia. Filsafat dunia ini pun sia-sia. Coba dibayangkan, pernah nggak terpikir, sebagaimana kebodohan itu sia-sia, sebenarnya hikmat dunia juga sia-sia. Sebenarnya harta dunia juga sia-sia. Apa yang kita bawa bukan hanya sia-sia. Kalau kita lihat dari pengkhotbah ini, di pengkhotbah pertama ayat yang ke-14 dan ke-17 dikatakan itu adalah usaha menjaring angin. Pernah nggak menjaring angin? Kan orang bodoh yang menjaring angin, karena nggak mungkin dapat, nggak ada yang didapat. Secapek-capeknya kita bekerja tidak ada hasilnya. Setinggi-tingginya usia yang kita capai nggak ada hasilnya. Nggak membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Karena ukuran kehidupan bukan hidup sekarang,
tapi bagaimana hidup yang akan datang. Maka kalau itu kita tidak capai, maka kita adalah manusia paling malang, yang oleh pengkhotbah dikatakan sia-sia belaka. Sia-sia. Mau hikmat kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Lihat di pasal yang kedua itu, Pengkhotbah 2 ayat yang 11, 17 ayat 26 dikatakan, usaha menjaring angin. Nothing. Tidak ada yang bisa melepaskan kita. Tidak ada yang memberikan arti bagi kita. Tidak ada yang memberikan makna bagi kita. Hidup kita sia-sia. Demikian manusia itu dalam hidup yang sia-sia menunggu kematiannya. Bukan hanya kematian jasmani, tapi kematian yang kekal. Saudaraku, saya yakin Anda tidak mau seperti itu. Anda telah mendengarkan renungan ini. Anda mendengarkan sapaan ini. Saya tahu Anda tidak akan mau seperti itu. Oleh karena itu, kalau kau tidak mau seperti itu, mari kita bersatu dengan Kristus. Hanya karena di dalam Dialah kita terselamatkan. 1 Korintus 15 ayat 22 mengatakan, dengan persekutuan kita dengan Adam, maka kita ada dalam kematian. Tapi dalam persekutuan dengan Kristus, kita akan mendapat kehidupan. Shalom.